Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Mohon dibaca Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 50. Walau tara idza yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi faqadahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyyun syadidul 'iqab. Dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Sudah. Baik. Monggo Pak Manto baca ini Pak Manto. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Setelah di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah sudah menjelaskan kepada kita apa yang harus kita persiapkan, terus bagaimana cara berinteraksi dengan sesama menghadapi musuh ya, terus strategi apa, musuh yang mana, nah itu sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, contohlah 45 sampai 49, dan kewaspadaan kita terhadap golongan-golongan yang seperti apa. Kemudian di terakhir ini ya, di ayat 49 disebutkan waspada orang munafik dan orang yang berpenyakit hati. Nah, itu ya. Kuncinya apa? Allah memberikan kunci tawakal. Ya. Tawakal kemarin sudah dibahas. Tawakal bukan berarti tidak mengerjakan apa-apa, tapi berusaha semaksimal mungkin dengan aturan yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita dan kemampuan kita. Hasilnya baru diserahkan pada Allah. Itu tawakal ya. Kemudian di ayat 50 dilanjutkan, Allah memberikan rambu-rambu. Kalau kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka. Nah, ini sebuah informasi yang luar biasa, artinya nyawa itu tidak mudah keluar, ya kan? Jadi terus ada informasinya juga. Ada informasi dari hadis yang menyampaikan nyawa itu juga mudah keluar, seperti keluarnya air dari tekonya, ya kan? Tapi di sini disebutkan susah keluar sehingga harus dipukul depan belakang, ya kan? Nah ini menginformasikan pada kita, oh ada beberapa jenis
nyawa itu, ruh ya. Yang satu memang mungkin ruh yang sudah tunduk, itu mudah keluar ya. Mengetahui, kan kita sudah dapat informasi bahwa ketika ruh itu mau dicabut itu, dia diinformasikan tempat masa depannya. Nah, di mana dia akan melanjutkan kehidupan setelah ini. Ya kan? Kalau orang-orang yang beriman, karena tahu di sana lebih baik, dia akan mudah keluar. Tapi kalau orang kafir sini, ketika tahu bahwa tempatnya itu tidak enak di depannya, dia tidak mau keluar. Dia bersembunyi, sehingga harus diperlakukan seperti ini, ya kan? Dipukul depan belakang, artinya semuanya, ya kan, diusahakan bagaimana caranya agar ruh itu keluar, ya. Dan berkata, malaikat ini berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, ya. Jadi tentulah kamu akan merasa ngeri. Ini sudah, jadi seperti yang pernah kita bahas bahwa ruh itu nanti dibawa ke atas dulu, ya kan, diperlihatkan, dipertemukan dengan Allah, diperlihatkan tempatnya yang akan datang, kemudian dikembalikan lagi, baru dicabut, kemudian proses alam kubur dan sebagainya, ya. Seperti itu. Ada yang mau ditambah di sini? Oke. Ayo sebentar. Oke, tidak apa-apa. Tapi masih terkait ini. Ini mertuanya adik saya, Oke. dia itu apa golongan klinik ini. Oke. Nggak saya ngalami apa ini ngomong golongan klinik, Oke. orang yang tidak mau sholat, Oke. cuman pokoknya healing gitu. Oke. Nah dia itu sebelumnya saya pernah ingat bahwa kalau tidak salah ada keterangan bahwa Rasulullah itu merasakannya sakitnya waktu Sakaratul maut. sakaratul maut dan memohon doa supaya apa Umatnya. umatnya tidak kesulitan. Nah ini kan salah satu umatnya cuman nyimpang lah. Nah dia ini nggak bisa mati, kalau mati keseprot kok. Gelisah. Kok kerasa mati anu lagi gitu. Sampai sebulan lebih. Terus akhirnya dia mati. Nah dia juga pernah tanya ke anaknya bahwa apa saya juga bisa mati ya. Nah, anak-anaknya ada salah satu yang orang Islam. Nemen katakan apik lah Islam. Kadang wong mati Pak. Dia diem aja. Nah sampai terus mengalami apakah ini termasuk disiksa oleh malaikat itu sih. Baik, wallah alam ya. Jadi kejadian sebenarnya kita tidak tahu, hanya saja dari informasi yang sudah kita dapatkan bahwa mungkin saja hal itu terjadi seperti ini. Di ruhnya itu tidak mau keluar, ya, karena dia tahu tempatnya kedepannya seperti apa, ya seperti itu. Ya itu pengalaman, tapi tidak semua orang yang meninggal dalam keadaan gelisah itu berarti jelek, ya kan? Kita tidak tahu. Seperti itu. Ada tambahan mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh, monggo. Kalau yang sering terjadi di masyarakat kita kan, ini. meninggalnya. Kalau yang terjadi di masyarakat kita kan kebanyakan, saya juga ngalami dulu nenek. Kalau meninggalnya susah, tinggal dikasih kelor. Okay. Udah habis itu ya langsung mudah. Cepat mudah. Ya gitu ya. Itu yang menggambarkan apa ya? Ya mantap ya. Kalau tidak ada ya, meninggal ya hanya meninggal saja, tidak ada. Kalau sejauh sepengetahuan gimana? Apakah ada alat-alat tertentu atau saran-saran tertentu yang mempermudah orang meninggal kecuali surat Yasin?
Kalau surat Yasin ya, karena bukan hanya meninggal sih surat Yasin itu sebenarnya fadilahnya itu hanya memudahkan sesuatu gitu aja. Ini apakah benar kalau daun kelor itu ya? Begitu. Katanya Hah? kalau punya ilmu dalam tubuh susu apa itu sudah keluar. Allah alam, makanya itu. Makanya itu, tahu itu. Apakah ada? Rasanya kalau saya tidak pernah itu ya, dapat ya. Apakah ada sesuatu ya kan yang dapat mempermudah orang meninggal? Seperti tadi daun kelor kayak apa gitu ya. Iya mana ya? Nggih. Alat tidak ada ya, sarana ya ada ya, alat tidak ada ya, benda tidak ada ya. Kecuali sesuatu yang memang disengaja tadi dibuat kayak racun dan segala macam itu bisa. Oh ya. Nah, itu kan itu kan udah pasti itu. Itu kayak mempercepat bisa. Cuma kalau dalam keadaan normal mempercepat kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Iya, tidak ada. Kecuali gini. Saya dulu pernah dalam metode seperti itu. Ada beberapa ayat yang digunakan, sebetulnya itu bukan, kalau kita pelajari sekarang itu adalah ayat-ayat ruqyah yang itu bisa bukan mempermudah sebetulnya, menjadikan halangan yang berada di daerah sekitarnya itu bisa pergi. Karena kadang-kadang orang itu, terutama di rumah sakit, ada beberapa ketika sakaratul maut itu dihampiri oleh banyak jin atau banyak setan. Nah itu makanya dalam beberapa doa kan kita dianjurkan untuk Allahumma inni a'udzubika a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika min syarri Min sakaratil maut itu. Allah. Biasanya tak bocor tuh itu. Oh. Aku berlindung dari kematian yang buruk dan aku berlindung dari aku berlindung dari godaan setan ketika aku sakaratul maut. Allahumma inni a'udzubika. Lupa ya. Astagfirullah. Ya itulah ada di sini tuh, biasa dibaca ketika sholat tapi lupa ketika ini. Biasa itu. Astagfirullah. Ya, seperti itu mungkin, ya kan? Jadi sepertinya tidak ada alat-alat tertentu yang bisa memudahkan. Berarti cuman mitos ya, istilahnya kan kalau ada orang yang tahu, oh ini yang meninggal nanti mempunyai susuk, itu sudah disiapkan. Nah itu setelah mati atau nggak tahu yang di itu ya. Iya. Ya Allah, ini makanya itu kita bertahap belajarnya. Mungkin saat ini kita tidak tahu, ya kan, apakah ada dasar yang membolehkan seperti itu. Waktu sakit dulu kan secara parah. Jadi nenek saya bilang, kamu harus diambil susuk bisa sembuh. Katanya orang kepala desa. Terus saya di Jombang Kiai Pak Sumeran. Susuk 12 berapa? Saya kabit. Terus saya sadar bisa baca Al-Quran, hadis diambil. Saya ke Jombang, karena anak saya. Saya ketemu Pak Yan sudah meninggal dengan anaknya. Katanya anak saya, Pak, bapak, ini apa ini menusuk sudah jadi air nggak saya keluar. Gitu. Gimana besi jadi air? Katanya gitu. Ya kan? Susuk jadi air. Dan apa yang lainnya nggak tahu katanya gitu. Ya memang itu dulu ya. Jadi teknologi kan zaman kan berkembang. Masih ada susuknya sampai sekarang. Kata jadi air. Oh, kok bisa jadi air? Makanya itu. Anak bilang gitu. Nggak tahu lagi. Di foto nanti, di foto ronsen. Di foto ronsen nanti. Olas. Apa olas yang mau? Dengkul. Ada perjalanan mulai Jombang Mojokerto krosok aku kabeh. Saya ngomong, "Bang, ini aku juga kaget awak ya, mboten Mbak Bang." Aku Baik itu ya. Dan nanti itu berkembang hingga saat ini, misalkan ada gigi tanam gitu. Gigi implan ya, itu susah diambil gitu.
Nah, itu masuk bedah enggak ketika kalau sudah meninggal kan dibiarkan saja. Iya. Kalau Hah? saya baca riwayatnya penjelasan para ulama memang kalau menyakitkan mayit ditinggalkan enggak apa-apa. Iya benar. Jadi maksudnya ya sudah dibiarin seperti itu aja kan. Iya. Ya seperti itu memang. Jadi sekarang sudah berkembang. Mulai dari kepala ya ada ring kan, ring stent atau ring jantung itu ada, alat pacu jantung ada, pen ada, gigi ada, ya kan, banyak. Nah itu ya sudah, kalau misalnya seperti itu tidak bisa diambil, sudah usah. Kalau seperti Pak Pardi ini, kalau di medis ya itu tidak bisa jadi air, tapi akan terbungkus oleh otot atau apa nanti, tetap tidak bisa jadi apa-apa dan tetap jadi benda asing di dalam tubuh, ya. Terus pernah saya punya kasus seperti itu, saya tanyakan sama dokter bedah juga, difoto di USG, dilihat, wah kalau seperti ini susah. Terus gimana dok? Biarin aja, gitu. Susuk kejadiannya. Jadi susuk itu ada di punggung, itu ada 6 kalau nggak salah, kanan kiri 6 gitu. Ya? Kalau dilihatkan untuk apa ini? Susuk atau serika. Ya, Oh loh, ini kan untuk kekuatan. Lihat. Pengalaman kalau susuk itu kan mungkin nggak tahu ya sihir atau apa, kurang paham ya memang kadang pernah menjumpai yang saya dapati beberapa pasien tuh kayak susuk-susuk Di wajah. ronsen kepala gitu ya. Waktu kita buka kadang nggak ketemu, nggak tahu. Kita misalkan operasi bagian sini nggak kelihatan, cuman di ronsennya kelihatan. Banyak ini ya, Jarumnya. Ya walau alam itu masukannya kan juga caranya sihir atau gimana. Belum mempelajari itu. Iya, seperti itu. Ya, si dokter bedahnya juga bilang, dah umum itu, gimana? Ini susah ini diambil ini. Kalau menurut saya ini sudah kebungkus sudah. Terus gimana ya, sudah biarin aja. Tergantung orangnya, orang sudah tobat belum, kalau sudah tobat sudah selesai. Gitu aja. Iya Pak Wardi ya. Tapi sekarang masih merasa kuat enggak? Lu udah sekarang berdampak enggak itunya? Ya itu berarti diyakini itu adalah kesalahan masa lalu dan tidak berdampak apa-apa, ya kan, seperti itu. Ya sementara ini di majelis kita ini kan belum ada yang tahu apakah ada sarana-sarana tertentu ya, sepertinya itu. Dan memang ya kalau meninggal ya sudah biarin aja daripada diambil, ya kan, susah diambilnya. Seperti itu ya. Ini kan bersangkutan. Pak Panto. Kan bersangkutan dan hanya gaib. Banyak dari kita memang kecuali yang yang mengetahui, mungkin bisa seperti itu. Beberapa persen memang itu pada zaman tertentu itu benar terjadi. Beberapa persen juga itu hanya sugesti. Karena saya sendiri ngalamin, saya sendiri pernah praktisi dalam bidang itu. Memang ada beberapa hal yang itu hanya sugesti saja, pembentukan sugesti. Barang itu tidak pernah ada. Tapi di satu saat ada yang memang berahli dalam bidang itu, dalam bentuk sihir tadi yang dikatakan. Nah itu menggunakan hal yang gaib tadi itu dengan bantuan jin dan segala macam untuk memasukkan itu ke dalam. Jadi memungkinkan. Cara mengeluarkannya memang ya itu tadi, satu dengan ayat ruqyah, kedua memang Allahu a'lam ini benar atau tidak, cuman dalam pernah saya saksikan sendiri ketika seseorang itu dikebasi dengan kelor yo. Nek cari nano itu sing cilik-cilik sing sayur itu emang jatuh keluar. Allah alamannya nggak tahu juga deh. Itu bener sing dikepukno sing terlalu keras apa piye. Apa piye gak ngerti. Cuman kadarlah waktu itu memang waktu dimandikan sebelumnya sendiri si jenazah itu memang kita ruqyah. Karena beliau sendiri menyadari bahwa sulit memang ketika itu.
Enggak, waktu sakit, waktu hidup. Jadi karena beliau tuh susah untuk sakaratul mautnya. Sampai udah bilang dari itu benar-benar ini. Jadi nanti Pak Parti diruyah Pak Manto. Hah? Ya ada. Mati dijai kelor kan. Ada rupiah. Nanti kalau Pak Parti jangan daun kelornya, batangnya kelor. Baik ya, seperti itu ya diskusi kita. Jadi kembali ke ayat ini, roh itu ada yang mudah, ada yang susah, ya kan? Lanjut Pak Manto. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-sekali tidak menjolimi hamba-hambanya. Dan ditegaskan oleh Allah bahwa hal yang seperti ayat 50 itu ya akibat dari perbuatan manusia. Ini kan perbuatan manusia itu sendiri. Allah sudah memberikan seperti yang sudah disampaikan tadi 5 ayat sebelumnya atau 6 ayat sebelumnya sudah jelaskan, walaupun konteksnya perang, ya kan, toh kita sekarang juga dalam kondisi perang juga, ya silakan pilih, ya kan, seperti itu. Tapi ingat bahwa pilihan itu mengandung konsekuensi, dan ketika milih juga dituntut untuk berpengetahuan, sehingga tidak asal milih. Kita tidak boleh, kita tidak boleh ikut-ikutan, ya kan? Yang banyak belum tentu yang benar, ya kan? Yang benar tetap yang benar, walaupun toh kebenaran di antara kita ada perbedaan, walaupun pondasinya atau bangunan kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berarti kondisi, situasi yang memungkinkan kesimpulan itu bisa berbeda. Ini kan macam-macam kan akhirnya. Tetapi harus diyakini bahwa hal itu akibat dari apa yang kita lakukan sendiri. Dan ditegaskan di akhir ayat di sini, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya zalim. Allah tidak pernah zalim terhadap makhluknya. Ya, seperti itu. Baik, ada yang tambahkan di sini? Sebab musabab benar, ya kan? Introspeksi itu, jadi introspeksi ini penting, muhasabah, ya. Kalau bahasa baratnya kemarin refleksi, bahasa Islamnya muhasabah, bahasa Indonesianya introspeksi, bahasa baratnya refleksi, ya kan? Hidup yang seperti itu yang bermakna itu. Lanjut Pak Manto. Judul: kebinasaan suatu kaum adalah lantaran perbuatan mereka sendiri. Kemudian mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksanya. Ditegaskan lagi ya, berarti ini hal-hal yang penting ini ya. Keadaan mereka serupa, dicontohkan bahwa ini memang kejadian yang akan datang 50 ini, ayat 50 ini. Tetapi sebelumnya juga ada di ayat 52 ini, sebelum kamu ada kaum yang seperti itu tadi, yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang yang sebelumnya. Fir'aun, zaman Fir'aun dan pengikutnya dan sebelumnya. Nah, ini ada. Oleh karena itu, dengan ayat ini juga kita dituntut belajar apa yang terjadi di sini dan apa yang terjadi sebelumnya. Misalkan di sini ada kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, terus Nabi Ibrahim itu. Ini gimana kejadian mereka, ya kan? Dan pengikut-pengikutnya serta orang sebelumnya.
Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi di sini? Oh, mereka mengingkari. Mengingkarinya apa? Satu, terhadap wahyu, menentang wahyu atau mengingkari wahyu, terkait dengan wahyu. Yang kedua, terkait dengan kenabian. Yang ketiga, terkait dengan ajaran. Ya, ini tentang tauhid misalkan ya. Ini yang pengingkaran utama yang terjadi di ini kan konteksnya pada saat zamannya Rasulullah kan ini. Ya kan, zaman Rasulullah ketika itu. Ini coba ingat ketika masanya Fir'aun, apa yang terjadi pada sebelumnya. Secara garis besar ya tiga ini. Mereka mengingkari wahyu, mereka mengingkari kenabian, dan mereka juga mengingkari ajarannya. Nah, kalau sudah tahu, kita paling tidak tahu apa yang terjadi di sini. Nah, kembali yang tadi itu, refleksi ini digunakan untuk ke depan kita. Jangan sampai kita terjadi seperti ini sehingga nanti endingnya di ayat 50. Sehingga termasuk golongan orang-orang kafir di mana ruhnya tidak mau keluar. Dan itu juga akibat manusianya sendiri, akhir perbuatan manusia itu sendiri. Ya, jadi ini tadi disampaikan ya, muhasabah, introspeksi atau refleksi ini ditegaskan ya, yaitu mereka mengingkari ayat-ayat Allah, belajar bentuk-bentuk keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah ini seperti apa. Mukjizat misalkan, ya kan? Mukjizat seperti ini. Oke, waktu itu mukjizatnya memang luar biasa. Sekarang kita sudah ditegaskan bahwa Al-Quran ini mukjizat yang bisa dinikmati oleh kaumnya Rasulullah sepanjang zaman. Kalau sebelum-sebelumnya enggak on the spot saat itu kan. Nah, ada nabinya, kejadiannya seperti itu, keturunan-keturunan selanjutnya hanya mendengar kisahnya saja. Ini kan kisahnya orang tuamu dulu, kakekmu dulu, buyutmu dulu, lah seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapat informasi bahwa Al-Quran ini mukjizat. Ya, bagaimana terusan mempergunakan mukjizat ini? Apakah kita sudah kita memposisikan Al-Quran atau merasakan Al-Quran ini benar-benar mukjizat bagi kita? Ini sudah sebuah introspeksi bagi kita kan. Seperti itu ya. Ini juga tantangan dari Allah ya. Keadaan seperti yang dulu itu seperti itu, ya kan? Sekarang gimana? Maka dilanjutkan, ketika Allah sudah menginformasikan bahwa masa lalu seperti itu, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya, sebab akibat tadi. Dan karena pengingkaran terhadap bukti-bukti tadi, ya bukti yang kalau kita tahu bahwa pengingkaran terhadap ayat ini bukti ada dua, yaitu bukti kauliyah, kauniyah. Kauliyah ini kitab suci, kauniyah ini kejadian mukjizat tadi. Ya. Sehingga Allah akan menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya. Nah, ini juga di warning dengan keras, waspada, bahwa kalau misalkan kita tetap tidak mau ya kan mengikuti atau tidak berusaha memperbaiki diri, Allah sudah menyiapkan siksaan-siksaan yang pasti keras. Ya. Nah ini ya, ini. Nah sekarang kita kembali lagi ke pengetahuan kita atau bagaimana agar kita tidak terjebak dalam ini. Bagaimana? Ya kan? Kan selama ini kan kita sudah terjebak dengan apa kemarin? Materialistis religius atau religius yang materialistis.
Jadi kita beribadah itu ya hitung-hitungan. Ibadah fisik saja, tapi ibadah batinnya seakan-akan kosong. Seperti itu. Yang penting sudah selesai melaksanakan kewajiban. Dampak dari sholat bahwa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar belum sampai di sana. Hanya sekedar menjalankan rukun Islam saja. Sholat 5 waktu selesai. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu tuntutan perintah Allah kepada kita? Nah kan, harus gimana, Manto? Nah itu kan, ini harus holistik ya, harus keseluruhan kita, ya kan? Karena kita sudah diberi macam-macam kan, Pak Manto ya. Itu hanya syariat saja. Nah itu harus meningkat kan, Pak Manto kan? Harus nyampe titik makrifat. Makrifat itu apa, Pak Manto? Makrifat semua orang dianggap benar. Gitu dah. Makrifat kan ada 2 kata ya, mem dan arif, ya kan? Mem kan tempat, arif kan apa? Ya itu ya, ya itulah yang harus kita pelajari. Ini juga menantang bagi kita, memancing kita, ayo belajar, ayo introspeksi, gunakan bahwa ini kan menarik ini loh, gunakan bahwa literasi yang zaman dulu itu untuk kita ke depannya. Bermuhasabah, muhasabah seperti apa ya sudah. Masa lalu kita sebagai pelajaran untuk kita ke depan. Ya. Oke, Pak Haji, bentar. Kalau mendoakan orang supaya cepat mati, boleh enggak? Nah, itu ya. Bukan, kalau masalahnya bukan karena itu, tapi ya enggak tahu, mungkin kayak yang ada susu aja tuh. Jadi orang itu enggak bisa mati. Enggak bisa mati. Kalau tidur itu gini, kakinya itu sampai akhirnya tuh lama, itu berapa tahun, ada 5 tahunan gitu. Stroke deh. Ya. Akhirnya itu ada seorang yai sama saudaranya itu dicarikan orang yang ngerti itu. Terus ada dari Malang. Nah, terus orangnya itu datang, ya itu didoakan itu tadi. Terus kira-kira seminggu mati. Nah ini apa? Mungkin saudara-saudaranya semuanya sudah jengkel, Bu. Pakai ngeramut. Jadi suruh doakan mati, baru mati selamatan. Jadi mati, diselametin. Lego dong ya. Saking lego ya, sampai apa? Beli sapi. Oke. Sampai beli sapi. Kayak ngeramut orang sapi. Dan itu ya apa? Ya. Dulu supaya cepat mati mah. Mungkin mendoakan cepat mati, tapi mendoakan agar kematiannya dimudahkan. Minta supaya sedang mati. Baru mati itu terus beli sapi. Malah syukuran malah. Kami seneng ya. Iya. Mungkin yang perlu diperhatikan juga gini, dalam Islam ini kita dilarang untuk meminta dengan cara maksa. Ya, ada banyak dalil yang mengatakan bahwa janganlah engkau sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya dan tidak bisa dipaksa atas doamu. Itu kan? Jadi doa nggak ada doa yang bisa memaksa Allah untuk mengabulkan ataupun tidak mengabulkan. Yang pertama. Kedua, kalau masalah meminta cepat mati, kayaknya nggak jelas hukumnya jelas itu nyimpang. Kalau meminta untuk dimudahkan kematiannya, untuk untuk disegerakan, bukan disegerakan, dimudahkan dalam sakaratul mautnya mungkin bisa. Terus apa lagi?
yang disadari juga kematian tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Ini ketetapan Allah itu dah. Jadi ya, yang saya juga ada pemikiran agak ragu-ragu makanya terus saya tanyakan ini, karena sebenarnya memang sudah ditentukan sebelumnya orang ini umurnya sampai sekian. Dan termasuk orang yang cara meninggalnya tidak bisa tidak bisa cepat kalau sudah waktunya waktu langsung. Iya, tidak bisa diatur. Tidak bisa diundur, Mbak. Nah ini loh kok kayak gini, makanya kan saya jadi ragu-ragu. Akan mendoakan juga sebutkan mendoakan itu ya doakan yang baik-baik. Ya benar seperti itu. Benar. Nah, karena kan semua ada kejadian kayak gini nih. Nah ini kalau saya dengar jadi contoh semua bagi yang masih hidup itu aja. Ini kan pelajaran juga ada buat kita semuanya, iya kan? Pelajaran, introspeksi, pelajaran kejadian kaum sebelum kita gimana, atau generasi sebelum kita gimana, agar kedepannya kita tidak seperti itu, ya. Jadi kembali lagi, yang tadi mungkin tidak dipercepat, tapi dimudahkan, ya kan? Dimudahkan dan mungkin itu cuman saudaranya atau salah ngomong saya tanyai gimana? Ini kira-kira dalam kehidupannya pernah sholat enggak gitu ini pisan ini enggak atau mungkin juga sembahyang kober atau mungkin sholat tapi pikirannya ya kayak yang tadi itu enggak ada ketujuan. Ya itu ya. Jadi itulah gunanya surat Yasin itu. Jadi tidak hanya untuk kematian saja sebenarnya, untuk mempermudah. Ya kan, mudah kita mau ujian, ya kan, silakan baca itu. Ya untuk mempermudah apapun, ya kan, seperti itu. Ya, nah itu ya. Jadi diminta kita untuk introspeksi agar tidak terjadi kejadian seperti kaum terdahulu. Karena kalau di ayat 50 itu kedepannya kaum terdahulu toh juga nanti akan mengalami hal yang sama, dan yang ayat setelahnya ini adalah kejadian yang masa lalu. Jangan sampai kita juga seperti masa lalu, mengingkari diadab saat itu juga. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Moga. Ini juga. Di sini kan 3 ayat ini berisi tentang masalah kekafiran. Kekafiran yang betul tadi disampaikan bahwa kita ini banyak tidak sadar bahwa telah melakukan suatu kekafiran sebetulnya. Kafir kan kufur terhadap Allah. Pertama, menganggap sholat itu sebagai hanya kegiatan ibadah saja ataupun rutinitas. Kedua, banyak dari saudara-saudara kita yang menganggap ada tandingan bagi Allah. Contoh, ada beberapa orang yang datang ke kiai hanya meminta syarat, ini kalau di Madura nih, meminta syarat atau sesuatu yang untuk keinginannya, contoh agar lulus tes angkatan. Banyak nih terjadi seperti ini. Waktu saya dulu di tes waktu ikut ujian dulu seperti itu. Jadi banyak yang menggunakan jimat lah istilahnya. Mereka berkata gini, kan kita ini hanya lantaran, perantara, wasilah, bilangnya gitu. Ini dari Allah. Allah memberikan wasilah melalui benda ini. Nah, secara akal nih, gimana caranya? Ini benda tidak bisa memberikan mudarat apapun dan tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi kita, kecuali sebagai fungsinya. Contoh dikasih bawang putih, ya bawang putih kan gunanya untuk dimasak, bukan dibuat dikantongin, dibuat lari, biar bisa kuat lari. Enggak ada gitu. Enggak ada satu pautnya kan gitu. Tapi mereka percaya bahwa dengan bawang putih itu bisa lulus tes. Iya, di situ. Tandingan, mereka memberikan tandingan kepada Allah.
Tapi dengan dalil oh ini hanya wasilah. Sekarang gini aja, berapa banyak aktivitas suro ini yang diawali dengan assalamualaikum dan bismillah, diakhiri dengan joget dan miras. Ayo, ya kan? Yes, kan gimana itu kan? Iya mana ya? Ya, itulah tugas kita, ya kan? Sekarang ini. Ini tak teruskan tadi. Mungkin yang dimaksud, jadi yang dimaksud itu dari kiainya. Kalau Bang Putih tetap Bang Putih. Jadi yang dipercaya itu yang bisa merubah takdirnya itu seperti penerimaan angkatan itu ya dari kiainya. Jadi media aja ya Bang Putih itu. Maksudnya gitu mungkin. Iya, tapi keyakinan itu yang salah. Iya. Jadi Bang Putihnya soal katanya wasilah ini Bang Putih Bang dimasak. Mungkin yang diyakini dari kiainya ya, mungkin. Ya itu ya. Ya itulah sekitar kita memang seperti itu. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang demikian ini siksaan yang tadi, siksaan depan maupun ketika meninggal maupun masih hidup, itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Semua aktivitas kita ini ya kan, akan dipertanggungjawabkan dan ada konsekuensinya. Allah sudah menyiapkan sedari awal, itu bagus semuanya. Awal, misalkan kita ngomong awalnya Nabi Adam, itu bagus semuanya. Fasilitas sudah ada, ilmu sudah ada, petunjuk sudah ada, semua sudah lengkap. Hanya saja setan ini yang berperan untuk merusak semuanya ini, ya kan? Merusak yang seharusnya seperti ini menjadi tatanannya menjadi rusak, ya. Dan ini atas usaha kita juga, ya kan? Artinya ya sebab akibat tadi, ya kan? Terus ya peran kita sendiri yang akan dipertanggungjawabkan konsekuensinya. Seperti itu ya. Ada yang tambahan mungkin? Dan sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Handika, ada tambahan? Belum. Ini berat ini sepertinya ini. Ini memang harus ada kajian khusus tentang ini karena terkait dengan qadha dan qadar, bab terberat di dalam rukun iman ya, ya. Baik, jadi sementara ini kita pahami seperti itu terkait dengan ayat sebelumnya bahwa ya sudah, artinya semua aktivitas kita akan dipertanggungjawabkan dan semua pertanggungjawaban itu ada konsekuensinya, sehingga ini menuntut kita untuk tahu aturannya, ya kan? Baik secara ini kauniyah atau kauliyah, introspeksi. Di dalam introspeksi itu mendapatkan pelajaran untuk perjalanan kita ke depan. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. 2 kali ini bagus ini. Terus keadaan mereka terakhir, lanjut. Keadaan mereka seperti pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, maka kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan mereka semua adalah orang-orang yang zalim. Hampir sama, 52 dan 54, mungkin ada sedikit teks yang beda, yaitu yang 52 itu disebutkan mengingkari. Kalau di Arabnya apa?
walladzina min qablihim kafaru, kafaro, ya kan, kayak di ayat 52. Tapi di ayat 54 disebutkan walladzina min qablihim kadzabu, ya kan, ada dua perbedaan. Mereka yang di atasnya itu mengingkari, kafaro, kafir kan seperti hadis kufur, itu menutup diri dari kebenaran, ya sudah tahu bahwa itu benar tapi tidak mau menerima. Kalau yang 54 ini tidak ada mendustakan, tidak hanya tidak mau menerima tapi membuat aturan tandingan. Nah ini yang 54. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Jadi tidak hanya menutup diri tapi juga membuat aturan baru. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Ya, kalimat menarik dua ini ya, di ayat yang hampir sama antara kafaro dan kadzaba. Ini ya, coba nanti dicari, mungkin Handika bisa ditimbang dua kalimat tersebut. Apa yang menjadi menarik kalimat tersebut dibedakan di dua ayat ini. Dan juga di ayat 54 disebutkan sanksinya. Kayak di ayat 52 disebutkan secara umum, disebabkan karena aktivitas mereka dosa, disebabkan karena ya aktivitas mereka, konsekuensi dari perbuatan mereka. Tapi di ayat 54 disebutkan di sini tenggelamkan, jelas bentuk dari konsekuensi, dari hukumannya jelas, ditenggelamkan, gitu kan, ditenggelamkan jelas ini. Dan pengikut-pengikutnya seperti itu. Jadi ada dua ayat yang menarik, penggunaan kata kunci yang berbeda sehingga mengakibatkan berdampak pada bentuk siksaan yang sebelumnya umum, yang ini menjadi khusus, disebutkan kekhususannya. Ya, nanti Pak Manto harusnya bahas ini ya. Iya kan, nafsunya kan muncul di sini kan. Iya. Ya ini ada apa ini dengan dua kalimat tersebut, dua kata tersebut. Ya kan? Kalau saya memahami itu, kufur itu menutup diri saja, tidak mau menjalankan. Fasik mungkin ya, tahu tapi tidak mau. Tapi kalau yang 54 ini tahu itu benar, tidak mau melakukan, bikin aturan sendiri. Ya Manto ya, bahwa gini itu adalah rezeki anak soleh ya, kamu dulu ya. Nah, seperti itu. Ya ternyata sekarang berubah ya Pak Manto. Ya seperti itu, bikin aturan-aturan sendiri. Baik, ada yang tambahkan di sini? Mungkin. Loh kemana? Oh masuk ya, jam 6 ya. Saya juga ada. Baik, monggo. Mengingat tadi doa yang ini doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, memohon perlindungan dari kecelakaan tadi. Oh iya. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariki wa a'udzubika ayyatahabbatani syaitan indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladhigo. Oh iya benar. Jadi mohon dari kematian apa? Kematian ini, kematian yang ini jatuh dari ketinggian. Tarati wal hadmi itu apa ya? Tenggelam ya. Tenggelam. Oh di benturan hadmi. Oh kena tembok. Nah itu benturan yang keras. Wal hadmi wal gharaqi itu tenggelam. Wal hariki itu dibakar. Oh tepan dia. Oh wal gharaqi itu apa terbakar. Wal hariki itu tenggelam. Wa udzubika ayyatahabbatani syaitan itu gangguan setan ketika idal maut, ketika maut. Wa udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Dari kecelakaan apa ya? Fi sabilika mudbiran. Ya itulah pokoknya. Ya. Bisa dicari lah itu. Ya itu ya, itu doanya yang tadi diingat. Jadi ini ya inilah pelajaran kita terkait dengan ya tetap permintaan Allah, perintah Allah bahwa kita harus belajar tadi, introspeksi, lihat apa yang sudah ada di Al-Quran, jadikan pelajaran. Baik, sampai sini ada tambahan lagi mungkin, keterangan?
Namun, Andika. Sakaratul maut yang Bentar Andika. Sebentar. secara lahiriah ya, sakaratul mautnya orang kafir gitu, yang mudah itu kan ya belum tentu jaminan amalnya baik. Begitu juga mungkin muslim yang sakaratulnya berat, susah, berat, bisa jadi ngugur dosa mungkin seperti itu. Benar. Makanya itu tadi saya sampaikan, ya kita tidak boleh memvonis, ya kan, hanya mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Tidak selalu seperti itu. Walaupun teorinya disampaikan seperti itu. Jadi moga jadi. Baik, nih sampai di sini dulu. Tetap ya, setiap kelompok ayat yang kita pelajari itu selalu terbersit, ayo belajar, ya kan? Seperti itu, ayo belajar. Kapan-kapan nanti kita tambahkan belajar tentang hadis. Kapan diagendakan Pak Wanto ya? Sehari atau 2 hari kita kajian materi tentang hadis. Karena hadis ini memang teknis, benar teknis apa yang sudah kita. Ini kan seakan-akan kita belajar Al-Quran ini menguatkan dari sisi spiritual kita. Ya kan? Allah itu pengen kita itu yakin dengan aturan yang sudah Allah berikan kepada kita. Lah, keadilan Allah untuk meyakinkan kita itu mungkin dengan contoh, hanya sekedar tekstual saja, dengan contoh, ya kan? Dengan utusan, ada profil yang memang sudah menjalankan apa yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi tidak awang-awang. Al-Quran itu bisa dilaksanakan manusia, artinya bisa dilakukan oleh manusia. Ada contohnya, ada Nabi, itu ya. Dulu di awang-awang enggak bisa dilakukan manusia. Nah, Allah menuntut kita seperti itu. Jadi seakan-akan Al-Quran ini ya itu tadi makanan spiritual kita. Terus kalau kita semakin membaca Al-Quran, semakin spiritual journey, spiritual kita itu semakin terguncang sebenarnya. Iya benar seperti ini, kita salah, ya kan? Kita harus banyak belajar, kita harus banyak introspeksi. Ya kan, dengan aturan seperti ini kita harus apa? Nah, nanti kita akan tambahkan mungkin belajar hadis. Nah, belajar hadis ini belajar teknis. Menarik kalau hadis, teknisnya seperti ini, ya kan? Kalau kebentur seperti ini kita harus seperti apa? Aturannya seperti ini. Ya. Banyak yang kewali ya apa? Keterangannya di hadis kan saya pernah dengar. Kan orang mukmin nggak boleh mendoakan orang kafir. Ternyata orang mukmin banyak yang mendoakan orang kafir. Boleh mendoakan. Dengar nggak boleh mendoakan orang kafir. Mendoakan orang kafir itu ada 2. Boleh. 1, mendoakan kesehatan. Yang kedua, mendoakan mendapatkan hidayah. Sudah boleh itu. Kalau mendoakan masuk surga tidak boleh. Ya udah. Apa? Iya boleh, doakan itu doanya yang tepat gitu ya. Masa mayit orang kafir almarhum, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Masa mendoakan kebaikan pada orang di mana Allah sudah menjamin dia neraka. Kita siapa ya? Mau bertentangan dengan Allah? Bertentangan. Iya kan? Ya, itu nanti pokoknya gitu ya. Almarhum si A, itu orang kafir. Iya kan? Seperti itu ya. Itulah gunanya ilmu ya. Pak Manto juga gitu kan. Di sampingnya makam orang kafir, rasakan nikmat siksa kubur. Nah, ya kan? Pak Manto tidak boleh seperti itu. Boleh, di Al-Quran disebutkan. Pasti orang kafir di dalam kubur disiksa itu. Ada dasarnya Pak Manto ya. Iya.
Ya gitu ya, boleh mendoakan orang kafir asal doanya sebatas itu saja. Ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan tambahin lagi kajian hadis, ya kan? Dan di sini juga sebenarnya saya mengajak kita semua untuk belajar. Ayo sampaikan apa yang bisa kita utarakan. Kita belajar untuk mengekspresikan, menyampaikan pendapat, ya kan? Sampaikan itu. Biasakan untuk saya punya pendapat, ya kan? Dasarnya seperti ini. Pendapat itu tidak mungkin salah, karena pendapat itu ujung dari proses. Ya kan, ujung dari proses. Yang harus kata koreksi itu ininya, prosesnya. Kalau prosesnya mau kita koreksi, insya Allah pendapatnya akan berubah. Yang bermasalah kalau kita tidak mau mengkoreksi prosesnya ini. Ya, jadi disampaikan kepada semuanya, kita sampaikan, ya kan? Kita berusaha untuk berdiskusi sini, berdialog di sini, ya kan? Untuk membangun itu tadi, kemampuan kita dalam menegakkan suatu keputusan, dalam suatu kebenaran. Karena di luar sana seperti Pak Manto itu ya, walaupun salah Pak Manto ya, mengajarkan ini contoh yang salah, itu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh itu ya. Seperti itu. Baik, utarakan ya, sampaikan Pak Manto ya. Kita harus diskusi di sini, ya harus sampaikan. Karena kita di sini adalah kajiannya dua arah, ya. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.